Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bertemu lagi di pertemuan kelima untuk kuliah MSTR, Matematika, Sains, Teknologi, dan Rekayasa. Pertemuan 3 kita membahas mengenai sains, pertemuan 4 kita membahas teknologi di bidang kelautan, dan sekarang pertemuan kelima kita akan membahas di bidang rekayasanya, di bidang perikanan dan juga kelautan. Nah, jadi apa saja rekayasa yang bisa dilakukan di bidang kelautan? Tentunya rekayasa-rekayasa yang bersifat sustainable, yang bersifat ramah lingkungan, dan tetap harus memperhatikan bagaimana keberlangsungan lingkungan tersebut, lingkungan laut, gitu ya. Itu akan dibahas hari ini. Oke, sebelum lanjut mengenai rekayasa, kita harus mengetahui bagaimana potensi laut dan bagaimana juga keadaan sumber daya manusianya di Indonesia untuk membangun sektor maritim atau sektor kelautan. Nah, sebuah bangsa bisa menjadi bangsa yang maju, bisa menjadi bangsa yang unggul bila setiap komponen dari bangsa tersebut ikut berperan aktif menyumbangkan kemampuan terbaiknya. Jadi, kalau dulu masih, saya kerja biasa aja lah, saya nanti aja lah, dia sajalah misalnya. Itu orang-orang yang urusannya orang-orang berduit sajalah, itu urusannya orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan sajalah. Mulai sekarang mindset tersebut harus dihilangkan karena setiap orang memiliki perannya masing-masing. Pasti dia memiliki perannya atau manfaatnya untuk terutama untuk kita di sini di lingkungan kelautan. Ambil peran sekecil apapun untuk aktif untuk memajukan Indonesia. Salah satunya kita di bidang kelautan. Ambil peran sekecil apapun. Misalnya kalian senang di lab untuk melakukan penelitian kelautan, tapi di labnya karena saya nggak bisa berenang, Bu, saya nggak bisa diving, nggak apa-apa. Atau misalnya saya senangnya bergerak di bidang pembersihan sampah, volunteer di bidang konservasi, itu keren. Kemudian saya senangnya di fotografi bawah laut Indonesia, itu bagus. Karena walaupun hobi misalnya fotografi, tapi itu sangat memberikan sumbangsi besar. Salah satunya adalah dia bisa merecord bagaimana kondisi laut Indonesia bawah laut, kemudian eh, menjadikan daya tarik bagi turis maupun bagi wisatawan lokal dan mancanegara gitu ya, untuk bisa berkunjung ke daerah tersebut, tapi dengan melestarikannya. Artinya apa? Bahwa laut Indonesia yang kaya itu bisa tetap terjaga, tapi tetap menghasilkan devisa untuk negara. Tidak harus diolah, maksudnya tidak harus dieksploitasi lautnya, cukup dengan dihadirkan turis ke situ tanpa harus merusaknya, itu sudah bisa menghasilkan devisa seperti itu ya. Itu salah satunya contohnya. Apa saja, pokoknya ambil apa saja yang memang sekiranya bermanfaat atau bisa memberikan sumbangsi di bidang kelautan dan perikanan. Kemudian untuk sektor sektor ekonomi kelautan oleh pemerintah itu dituntut memiliki kenaikan per tahunnya itu 7%. Itu sangat tinggi, maksudnya cukup tinggi lah. Dan diharapkan mampu menjadi potensi sumber daya alam yang berkualitas karena bisa menyerap tenaga kerja dan juga mensejahterakannya dan juga berkelanjutan. Menyerap tenaga kerja dan berkelanjutan. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Kalau ditargetkannya 7%,
maka ketika mengalami kenaikan sekitar 5% atau 6%, itu sudah sangat baik gitu ya untuk 1 tahun. Bayangkan 2 tahun, 3 tahun ke depan dan lain sebagainya. Semoga dengan pacuan ini bisa membuat semua sektor, khususnya di bidang kemaritiman ini semakin laju untuk meningkatkan sektor ekonomi yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, khususnya untuk yang langsung bersentuhan dengan laut. Seperti misalnya nelayan. Nelayan itu berada di salah satu garis kemiskinan paling rendah, bahkan beberapa di bawah garis kemiskinan itu di Indonesia. Karena tadi masih tradisional, kemudian kapal-kapal dia itu sebagai buruh, bukan pemilik dari kapal tersebut. Jadi kapal tersebut punya seseorang, dia pinjam kapal tersebut untuk melaut, hasilnya dia kasih cuma hanya untuk makan, menyambung hidup gitu saja. Oke. Kemudian dia harus sustain, walaupun ada pemanfaatan kelautan, dia harus sustain, tidak boleh yang berlebihan, eksploitasi berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan dan tidak bisa digunakan lagi. Sustain itu artinya dia berkelanjutan, bisa digunakan lagi dan lagi tanpa merusak lingkungan tersebut sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Oke. Nah, hingga kini data yang didapat itu hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Tapi kita harus optimis bahwa kita bisa memanfaatkan atau menggali potensi laut ini dengan sebaik-baiknya sampai dia bisa dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat gitu ya. Jadi semua lapisan kalangan masyarakat baik yang bersentuhan langsung ataupun tidak. Oke. Kemudian untuk sektor kelautan di Indonesia itu ada apa saja? Dia menyentuh 11 sektor. Yang pertama perikanan tangkap, kalian sudah tahu pasti perikanan tangkap. Itu yang kemarin saya jelaskan. Kemudian perikanan budidaya, dibudidayakan baik di alam maupun di kolam-kolam. Kemudian industri pengelolaan hasil perikanan agar lebih memiliki manfaat atau lebih banyak produk yang dihasilkan, seperti frozen food yang kayak gitu ya. Jadi tidak melulu mengenai ikan segar, tapi bisa dijadikan untuk frozen. Kemudian industri bioteknologi kelautan ini akan kita bahas salah satunya untuk hari ini, bioteknologi kelautan. Kemudian energi sumber daya mineral. Kemudian yang keenam pariwisata bahari. Kemudian perhubungan laut, itu masuk dalam sektor kelautan, perhubungan laut. Sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, jadi memang ini ada kajian khususnya untuk bagaimana eksplorasi dari wilayah pulau-pulau kecil dan juga yang terluar, itu ada kajiannya khususnya. Kemudian garam, ya jadi garam, jangan sampai kita mendengar ada kasus garam import lagi karena laut Indonesia begitu luas, begitu besar, dan sayang sekali kalau garam sampai import gitu ya. Jadi harus bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada dengan baik lah gitu. Kemudian industri dan jasa maritim dan sumber daya non konvensional, maksudnya sumber daya yang bisa diperbaharui lagi dan lagi. Oke, kemudian sebenarnya potensi atau kekayaan laut Indonesia kalau dihargai, kalau untuk ininya ya, per tahunnya ya, dihargai per tahun potensinya, itu bisa mencapai 7.200 triliun. 800 miliar US dollar itu per tahunnya. Itu kalau sampai dimanfaatkan secara maksimal lah gitu ya potensi total ekonominya. Oke, sedangkan dan untuk kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan sekitar 40 juta orang. Ini kalau dimanfaatkan secara maksimal. Jadi diharapkan kalau kita bisa
setengahnya saja, itu sudah sangat baik gitu ya. Biar lapangan kerja nanti makin banyak, kemudian hasil yang didapatkan juga banyak dari sektor kelautan ini. Itu tugas dari kita semua. Walaupun, Bu, saya masih kuliah lah, Bu, saya enggak usah. Inilah, pelajar juga bisa. Akademisi itu sangat bisa, apalagi kalian mahasiswa. Mahasiswa itu bebas, tidak terikat dengan politik manapun, tapi sudah dianggap dewasa, jadinya lebih bisa menunjukkan kebebasannya dalam melakukan penelitian, eksperimen itu bagus sekali. Posisinya sebagai mahasiswa itu sebenarnya bagus sekali. Kalian tidak terikat dengan banyak-banyak hal seperti itu. Jadi bisa kalian pergunakan masa-masa ini untuk mengembangkan diri, mengembangkan di bidang, khususnya di bidang sektor kelautan, itu bisa kalian maksimalkan pada saat mahasiswa ini, sehingga nanti ketika kalian untuk pekerjaan, entah kalian mau bekerja pada instansi ataupun kalian memang ingin mendirikan usaha sendiri seperti budidaya, seperti untuk pengelolaan hasil perikanan dan lain sebagainya, itu sudah banyak pengalamannya. Jadi kalau bisa ketika menjadi mahasiswa ini dimanfaatkan proses-prosesnya untuk bisa mendapatkan banyak pengalaman, gitu ya. Kemudian ini kita masuk ke rekayasa bidang kelautan, khususnya di bioteknologi. Jadi apa itu rekayasa? Pengertian rekayasa menurut KBBI, penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan. Bagaimana penerapannya itu seperti apa, termasuk dalam bentuk rekayasa. Jadi sudah dapatkan ilmunya, kemudian diterapkan, kemudian di otak-atik gitu ya istilahnya, seperti dengan rekayasa. Kemudian untuk bioteknologi, mohon maaf saya kurang sehat, jadi kurang greget gitu daripada biasanya. Cuman saya akan coba tetap sampaikan yang kira-kira saya bisa sampaikan. Untuk pengertian bioteknologi sendiri, mungkin ada sebagian yang masih asing, cuman bioteknologi ini pada dasarnya dia adalah dua rumpun ilmu yang dikawinkan, biologi dengan teknologi. Gitu ya, itu cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, contohnya misalnya berupa bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup itu. Jadi makhluk hidup secara utuh, misalnya ikan, rumput laut, kalau di versi kita ya, alga dan lain sebagainya, ataupun zatnya, ataupun seperti enzimnya, alkoholnya, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Oke, itu untuk pengertian bioteknologi saya harap bisa mudah dipahami. Jadi pemanfaatan makhluk hidup, baik makhluk hidupnya langsung ataupun dari hasil metabolisme yang dihasilkan oleh makhluk hidup tersebut, kemudian diproses menggunakan teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa, intinya seperti itu ya. Kemudian untuk bioteknologi laut ya tadi, dia makhluk hidupnya yang dipergunakan adalah makhluk hidup di laut. Kemudian yang diekstraksinya dia berupa sel, enzim, dan lain sebagainya. Ada juga yang bisa memperbaiki kualitas genetik atau fenotip. Ini akan kita bahas di berikutnya. Bagaimana proses pengambilan dari pemanfaatan dari makhluk hidup, biota-biota laut untuk proses bioteknologi ini. Oke, potensi bioteknologi di Indonesia. Untuk potensinya, Indonesia tidak perlu diragukan lagi untuk masalah potensi dari sektor kelautan. Sangat tinggi. Indonesia termasuk dengan negara dengan julukan Mega Marine Biodiversity. Sudah sangat terlalu banyak potensi laut Indonesia, terutama untuk biodiversitas kelautan ya, biodiversitas keanekaragaman lautnya sangat-sangat luar biasa, baik tingkat gen, spesies maupun ekosistem. Semakin ke bawah, maksudnya semakin kecil skupnya, dia akan semakin
beraneka ragam. Nah, dan organisme laut ini dia bisa sebagian atau seluruhnya, sebagian itu bisa hidup pada rentang kondisi yang ekstrim. Misalnya ada yang kuat dari salinitas yang tinggi dengan sampai ke yang rendah. Kemudian dari yang suhu panas ke suhu yang dingin. Nah, itu metabolisme yang dihasilkan itu membuat kita bertanya-tanya, apa sebenarnya zat apa yang dia miliki, bisa kandungan apa dalam tubuhnya yang bisa menyebabkan dia bisa beradaptasi dengan sangat baik begitu ya. Misalnya contoh gini, anemon dengan ikan nemo atau clownfish itu anemon atau apa namanya, tempat tinggalnya Nemo itu, si clownfish itu, kalau kalian tahu film Finding Nemo, dia kan tinggal di tempat atau di rumahnya yang seperti anemon ya, memang itu anemon. Itu merupakan makhluk hidup, itu bukan benda mati, itu makhluk hidup juga. Dia memiliki alat sengat atau nematosid karena memang termasuk dalam kelompok Cnidaria. Nah, kalau untuk makhluk hidup lain, anemon ini dia menyengat, tapi kenapa untuk clownfish dia tidak? Itu akan dipelajari ada apa sebenarnya dalam tubuhnya clownfish sehingga dia nematosid ini tidak mempan untuk dia. Anemon ini menjadi rumah bagi dia, itu ada apa? Itu bisa dipelajari di bioteknologi kalau untuk mempelajari hal tersebut, gitu ya. Oke. Nanti zat-zat ini mungkin bisa diperbanyak, kemudian untuk misalnya bagaimana biar biar makhluk hidup itu dia tidak, atau anti sengatan anemon misalnya kayak gitu, itu bisa jadi contohnya, salah satunya. Oke, kemudian untuk kerekayasaan genetik, memiliki informasi genetik unik dan aplikasi yang potensial. Maksudnya seperti ini. Misalnya dalam satu makhluk hidup dengan yang lainnya, yang satu memiliki keunggulan dia cepat berkembang biaknya, yang satu lagi dia memiliki keunggulan besar-besar hasil anakannya. Kemudian genetiknya diambil yang terbaiknya sehingga dia menghasilkan kondisi atau hasil turunan yang besar-besar anakannya dan cepat reproduksinya untuk diambil sifat-sifat unggulnya dari rekayasa genetik ini, termasuk dalam bioteknologi. Kemudian bioprospek. Untuk area bioprospek, kajian global dalam upaya menemukan spesies akuatik yang belum terungkap sebelumnya. Maksudnya untuk hal-hal apa yang bisa kita tingkatkan untuk prospeksi di bidang kelautan, sehingga untuk proses eksplorasi ini sehingga bisa memberikan kebermanfaatan untuk laut Indonesia kayak gitu. Nah, untuk tadi yang saya jelaskan di sini, bioteknologi laut itu bagaimana cara memanfaatkannya. Ada yang raw material atau material langsung yang diambil dari alam kemudian diproses dari proses bioteknologi. Kemudian ada rekayasa genetik, itu melalui persilangan. Kemudian ada bioremediasi. Oke, jadi pemanfaatannya sebenarnya banyak sekali, cuman yang untuk bioteknologi salah satunya atau salah tiganya seperti ini. Untuk yang raw material, dia mengambil senyawa aktif dari biota laut sebagai bahan dasar untuk langsung dimanfaatkan untuk industri makanan, farmasi, minuman, kosmetik, cat, perekat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk rekayasa genetik, tadi mengambil sifat-sifat unggulnya untuk menghasilkan bibit unggul.
Kemudian untuk mikroorganisme, dia bisa dimanfaatkan untuk bioremediasi. Itu untuk apa ya? Kayak kalau bioremediasi itu untuk penanggulangan di laut. Misalnya gini, untuk proses pencemaran laut, biasanya kalau ada tumpahan minyak di laut, menggunakan mikroorganisme, dia bisa untuk pemulihan kembali laut dengan cara memakannya atau mendekomposisinya minyak-minyak tersebut sehingga bisa terurai dan tidak lagi menjadi masalah di lingkungan laut tersebut, gitu ya. Kemudian ini ada data, jadi dulu saya kurang tahu kalau sekarang ya, itu Pertamina dan perusahaan-perusahaan itu mengimpor mikroorganisme 100 juta dolar per tahun untuk membersihkan limbah minyak di lautan. Padahal itu sangat mubazir. Padahal mikroorganisme di Indonesia itu sangat-sangat banyak. Cuman mungkin dari kita belum berhasil mengeksplorasinya atau memanfaatkannya dengan baik, sehingga harus impor. Itu kan sayang sekali untuk membersihkan tumpahan minyak di laut. Mereka juga sebenarnya rugi untuk tumpahan minyak di laut, mereka rugi, dan untuk membersihkannya juga sampai harus impor mikroorganisme ini rugi. Jadi sangat disayangkan. Jadi kalau memang kita mau, saya tertarik nih Bu di bidang mikroorganisme kelautan, itu bagus. Kalian bisa berperan di situ, ambil bagian sekecil apapun. Kemudian tidak perlulah. Oke, untuk ekstraksi senyawa bioaktif untuk berbagai industri ini, untuk sponges, kalian mungkin nanti, apakah kalian sudah pernah ke laut atau sudah pernah melihat langsung di lautan itu ada berbagai makhluk hidup yang seperti ini, banyak sebenarnya bentuknya. Sponge itu bukan benda mati ataupun batu, itu adalah makhluk hidup. SpongeBob, kalau kalian tahu, itu bentuk aslinya memang dia berongga, terus berbentuk seperti karang, tapi dia lunak. Bukan lunak, maksudnya tidak sekeras karang. Nah, itu memiliki, selain dimanfaatkan misalnya untuk spons, cuci piring dan lain sebagainya, itu ternyata memiliki bahan aktif. Itu ada bastadin ini untuk apalah banyak. Nah, untuk yang Luferiella variabilis ini yang saya tunjukkan gambarnya di sini, yang ini merupakan senyawa yang dia menghasilkan senyawa yang menghasilkan nilai jual tinggi, yaitu 20.000 US dollar per miligram senyawanya. Senyawa aktif yang dihasilkan oleh Luferiella variabilis, ya. Jadi sangat bermanfaat gitu ya. Itu baru cuman per miligramnya. Bagaimana kalau banyak gitu ya. Oke. Kemudian spons dan karang lunak mengandung berbagai jenis senyawa bioaktif yang bermanfaat sebagai obat anti kanker, anti bakteri, anti asma, anti fouling, dan lain sebagainya. Itu ada dalam spons untuk bisa dimanfaatkan di bidang farmasi. Kemudian ini yang warna hijau ini mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah tahu, mungkin sebagian lagi belum. Kalau kalian, terutama yang perempuan, tahu spirulina, masker spirulina, inilah spirulinanya. Makhluk hidupnya seperti ini, kayak gitu. Nah, ini kandungan kalsiumnya sangat tinggi. Banyak sekali di sini bahan-bahan aktif yang sangat-sangat berguna untuk kesehatan, untuk antioksidan, anti kanker, anti racun, dan lain sebagainya. Dosen saya waktu di IPB, Ibu Mujizat Kawaru, itu concern untuk spirulina. Beliau membuat biskuit dari spirulina, kemudian spirulina dalam bentuk kapsul,
kemudian es krim dan lain sebagainya dalam bentuk konsumsi karena sangat besar manfaatnya dan rasanya enak sekali setelah dibuat dalam bentuk cemilan-cemilan dan juga banyak sekali manfaatnya gitu ya. Oke, kemudian untuk saya lanjutkan lagi. Sebentar. Ya, kita tadi membahas masih mengenai pemanfaatan biota laut dalam industri bioteknologi. Nah, untuk hal yang berikutnya itu ada tourniquet dari Tunicata itu mengandung bahan aktif untuk penyembuhan penyakit leukemia dan lain-lain. Tesis saya itu tentang salah satu spesies dari Tunicata, yaitu di Demnum. Ia salah satu spesies yang invasif atau salah satu spesies pendatang lah seperti itu. Saya buatkan atau saya identifikasi melalui DNA-nya. Jadi dari mana dia asalnya, kemudian dari spesiesnya apa, jenisnya apa, karena sangat sulit diteliti jika hanya dari bentukan fisiknya. Oke, kemudian empedu ikan yang biasanya dibuang karena rasanya yang pahit atau getir, itu sekarang sudah bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki syaraf otak yang rusak dan sebagai zat anestesi. Kemudian ini krustase, udang-udangan, lobster, kepiting, dan lain sebagainya. Cangkangnya itu kan dia keras dan hampir tidak bisa dimakan gitu, tidak bisa dimakan. Jadi bisa, tapi ternyata sangat bermanfaat untuk berbagai hal, untuk dalam industri kertas, tekstil, bahan perekat, penyembuh luka, pengganti formalin. Ada juga untuk dijadikan plastik. Jadi dia ramah lingkungan bahkan bisa dimakan gitu ya. Kayak kemudian ini ada teripang. Mungkin kalian belum pernah melihatnya, ini adalah teripang. Ini teripang kalau dikeringkan dia bisa tinggi kandungan kolagennya, EPA dan DHA. Bisa kalau kalian dengar di produk susu ya yang tinggi EPA dan DHA. Jadi bernilai jual tinggi untuk teripang dan semua jenis yang tadi saya sebutkan itu memiliki daya jual yang tinggi dan memiliki kebermanfaatan yang sangat luar biasa gitu, terutama jika dimanfaatkan dari sisi bioteknologinya. Kemudian bagaimana dengan rekayasa genetik? Ini biasanya diterapkan kalau di bidang perikanan itu di aquaculture. Jadi hanya diambil dari bibit-bibit yang unggul secara genetiknya, sehingga bisa diturunkan atau diwariskan kepada hasil turunannya. Gitu. Ini hanya produksinya, data-data produksi. Kemudian ada juga yang bisa genetik itu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ikan, mengatur pertumbuhan ikan, kematangan gonad, kematangan seksualnya sehingga bisa cepat untuk melakukan reproduksi. Kemudian bagaimana dia tahan terhadap patogen atau penyakit, kemudian bagaimana dia bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga tidak perlu ada kematian massal dari ikan-ikan yang baru diintroduksi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimanfaatkan dari sektor genetik ini. Kayak gitu. Nah, ya tadi penerapannya sudah saya sebutkan. Kemudian pengendalian pencemaran dari sisi bioremediasi itu bagaimana? Dari sini kita ini ya. Biodekomposter terhadap limbah yang masuk ke laut, seperti limbah minyak, bahan organik, dan logam berat. Ini kalau melalui filter itu sangat sulit, tapi kalau sudah menggunakan biodekomposter, menggunakan makhluk hidup yang mikroorganisme ini bisa untuk mempermudah dari proses
penjernihan air laut kembali setelah terjadi tumpahan minyak, kemudian kontaminasi logam berat, dan lain sebagainya. Kemudian jenis biota perairan yang bisa dimanfaatkan lainnya seperti alga, moluska, dan berbagai organisme organik lainnya. Nah, untuk bioremediasi ini makhluk hidup tersebut hampir dapat dipastikan tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya dan ramah lingkungan lah kayak gitu. Oke. Salah satu mikroba pendegradasi minyak bumi yang hidup di Indonesia yaitu Aerobacter simplex. Ini nama jenis dari mikrobanya. Apa sih tadi yang saya sebutkan? Itu yang bisa mendegradasi minyak bumi. Itu salah satunya adalah Aerobacter simplex. Tujuan dari bioteknologi intinya dari semua ini peningkatan suplai sumber pangan dunia, pemugaran dan perlindungan ekosistem, identifikasi senyawa baru yang berguna untuk kesehatan manusia dan perawatan medis, meningkatkan keamanan dan kualitas makanan laut, menemukan dan mengembangkan produk baru dan aplikasi dalam industri kimia, mencari pendekatan baru untuk monitoring dan pengobatan penyakit, meningkatkan pengetahuan proses biologi dan geokimia lingkungan perairan. Ini semuanya untuk kesejahteraan manusia. Bagaimana bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Itu dari proses rekayasa ini. Tetapi harus bisa sustain, gitu ya. Oke, sudah sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ada tugas lagi untuk MSTR ini membuat esai. Jadi kenapa saya minta kalian membuat esai? Sebenarnya insya Allah ini akan sangat bermanfaat, terutama kalian nanti mungkin akan kepikiran yang belum dapat beasiswa, mungkin nanti kalian ingin beasiswa yang mungkin ke luar negeri, atau beasiswa S2, atau mungkin beasiswa untuk melanjutkan perkuliahan kalian. Itu salah satunya adalah membuat esai, biasanya dari pihak-pihak yang akan memberikan beasiswa ini, dia meminta esai. Nah, jadikan ini sebagai proses kalian belajar membuat esai untuk proses seleksi tersebut, gitu ya. Biasanya akan diinikan untuk membuat esai. Nah, untuk tugasnya ini temanya peran saya dalam memajukan kelautan di Indonesia. Peran saya maksudnya kalian gitu ya. Peran kalian bagaimana memajukan kelautan di Indonesia. Kira-kira kalian ambil peran yang di bagian apa? Senangnya di bagian apa? Maunya di bagian apa? Nah, itu posisi kalian adalah sebagai akademisi. Posisi kalian sebagai akademisi atau yang sekarang atau ya 4 tahun ke depan pun kan kalian baru selesai lah kuliahnya gitu. Selama kira-kira apa nih yang bisa kalian lakukan untuk Indonesia gitu ya, untuk memajukan kelautan Indonesia sebagai akademisi. Kayak gitu, ini ada formatnya Times New Roman 12 pasti 1 maksimal 500 kata. Seperti biasa dikumpulkan ke PJ-nya masing-masing, baru PJ-nya kasih ke saya minggu depan. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di room diskusi. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.